Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian kelima, Leuweung Sarebu Lalembut, Kerangkeng Sukma. Kerangkeng Sukma bukan hanya mengikat anak-anak agar tidak bisa kembali, tapi perlahan membunuh tumbal nyawa yang sudah dipersembahkan untuk sang tuan. Ini dia kelanjutan Gama Budi Universe dari Mas Teguh Palvi @QWERTY. Sinar purnama dengan cahaya nan indah perlahan akan tertutup oleh awan hitam, memberikan pertanda kali ini malam bergerak dengan cepat. Satu kaca dan jendela yang paling besar terletak di lantai 2 rumah Karta dan Mimin yang gordennya masih terbuka lebar, membuat udara dingin sudah mereka berdua rasakan sedari tadi. Namun tidak membuat pandangan suami istri itu lepas ke arah barat. "Aku yakin Basuki akan datang lagi kalau memang Leuweung sedang dalam bahaya, Karta," ucap Mimin tiba-tiba sambil berdiri, berjalan perlahan menuju salah satu kamar yang sengaja sudah bertahun-tahun dikosongkannya itu, tempat ia menyimpan segala jenis sajen untuk sosok kiriman Basuki dari Leuweung Sasar. "Sudah, jangan kamu buka tutup terus, Min. Ini kita sedang tunggu kan?" jawab Karta tanpa melihat ke arah istrinya. Kedua tangannya sudah terdapat perban putih yang masih terlihat jelas menahan darah agar tidak menetes. Mereka berdua kembali duduk bersebelahan. Hanya asap putih dari rokok yang terus-menerus Karta hisap menutupi rasa cemas dalam dirinya. Apa Dadang, Jaka, dan Maenda akan mati malam ini juga? Dan kiriman itu sudah sampai? Ucap Karta tiba-tiba. Seharusnya iya. Dan seharusnya apa yang kita inginkan cepat terwujud, jawab Mimin sambil tersenyum yang sudah tidak mempunyai hati nurani. Manakala terlintas wajah Rara anaknya dalam tatapannya kali ini ke arah Leuweung Sasar. "Seharusnya aku saja yang menghabisi mereka itu. Tidak perlu susah payah Basuki untuk membuang waktu hingga ritual kita di Leuweung Sasar jadi terganggu. Sialan," tegas Karta dengan sangat kesal. Tidak ingin apa yang sudah dilakukannya itu hancur sia-sia. Tiba-tiba Karta dan Mimin saling bertatapan mata. Kedua hidungnya sudah mencium bau kemenyan dan bunga-bunga, padahal belum ada pertanda kedatangan Basuki. Tanpa mereka berdua sadari, lelaki tua dengan pakaian serba hitam sudah berdiri di belakang mereka sambil tersenyum menakutkan. 3 kali suara kencang terdengar dari kamar yang sebelumnya Mimin buka, membuat Karta dan Mimin ingin segera membalikan badan. "Seharusnya kalian berdua tahu siapa saja orang-orang yang sudah mengacau di dalam Leuweung Sasar. Tidak usah berbalik badan kalian." Suara Basuki yang serak sudah masuk ke dalam telinga Mimin dan Karta, membuat mereka berdua hanya menggelengkan kepalanya. Apalagi sekarang terdengar semakin jelas dari arah kamar yang penuh sesajen. Terdengar suara rakus yang sedang memakan sesajen. "Saya tidak tahu bah orang-orang itu, tapi kalau perlu dan Abah perintah akan saya bereskan semuanya," ucap Karta sambil terbata-bata, merasakan bulu pundaknya sudah berdiri dari tadi dengan kedatangan Basuki. Abah Sugi hanya tersenyum mendengar ucapan Karta. Apalagi Karta tidak tahu orang-orang itu bisa masuk ke dalam Leuweung dengan segala kemampuannya. "Ini akibat wewe gombel yang aku perintah membawa Rara. Semua berawal dari situ. Dan masalahnya bukan hanya itu. Ada lagi," bentak Basuki dekat dengan telinga Mimin dan Karta. Kedua tangan Basuki perlahan mengusap ujung kepala Mimin dan Karta yang masih belum bisa duduk dengan tenang. Tidak ingin selanjutnya hal semakin buruk terjadi malam ini. Sudah banyak anak-anak yang tidak bisa kembali. Kerangkeng Sukma bukan hanya mengikat, tapi membunuh tumbal nyawa yang ada di sana. Kalau kejadian di Leuweung Sasar ini semakin buruk, kalian berdua tidak akan hidup, bisik Basuki. Ampun bah, ampun. Besok ibu kamu Maenda akan mati bersama kakak kamu Jaka, Mimin, termasuk Dadang. Itu harga setimpal atas kacaunya perjanjian kita, dan kamu akan menjadi penerus wewe gombel selanjutnya.
bersama jasad Rara yang akan segera mati. Bisik Basuki di dekat telinga Mimin, didengar jelas oleh Karta. Bah, tidak ada perjanjian itu sebelumnya. Mimin, istri saya masih hidup, ucap Karta tiba-tiba memaksakan untuk berani bicara. Tidak ingin istrinya mati dengan cepat. Membuat Mimin langsung melihat ke arah wajah Karta. Tidak percaya kalimat itu akan keluar dari mulut suaminya itu. Tiba-tiba bukan jawaban yang keluar dari mulut Basuki. Leher Karta yang berada tepat di dekat tangan sebelah Basuki langsung dicekik dengan perlahan. Namun lain yang dirasakan Karta, tenaga dari lelaki tua benar-benar kuat hingga membuat nafasnya tertahan. Hanya tubuhnya saja yang terus bergetar. Bah, maafkan kelancangan suami saya, bah, maafkan, ucap Mimin yang hanya bisa melihat Karta hampir kehabisan nafasnya itu. Wajahnya seketika sudah memucat. Ampun, bah, ampun. Kalau besok malam kalian tidak bisa berjumpa lagi dengan saya, akan ada pertarungan sarebu lelembut di Leweng Sasar dengan keturunan Curug Kunci Dulu. Dan jangan harap kalian bisa hidup atau mati dengan cara baik-baik. Camkan itu. Apalagi anak kalian tidak akan bisa kembali. Bisa jadi tumbal yang sia-sia, ucap Basuki dengan tegas sambil melepaskan cekikan pada leher Karta. Bersamaan dengan suasana kamar dan ruangan tempat Mimin dan Karta berdiam itu kembali berubah menjadi sunyi seperti sebelumnya. Apalagi setelah terdengar suara benda-benda seperti ditendang sangat kencang dan berserakan di dalam kamar. Sialan, bentak Karta sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan, hampir saja mati di tangan Basuki malam ini. Mimin langsung berlari ke arah kamar. Setelah mendapati Basuki pergi begitu saja dengan segala kesaktian yang ia miliki. Ketika pintu kamar terbuka, Mimin langsung dibuat dia mematung. Tidak percaya bahwa sesajen yang sebelumnya tertata dengan segala yang ia berikan kini sudah berserakan. Bahkan wadah-wadah yang terbuat dari rotan dan keramik itu hancur, seperti bekas diinjak oleh sosok yang besar. Bahaya, pertanda buruk, ucap Mimin, masih ingat dengan ucapan Basuki yang terakhir, bahwa nasib mereka hanya akan ditentukan besok malam. Membuat ketakutan kini berganti hadir dalam dirinya. Terlebih ia sangat percaya pada ucapan Basuki. Kalau hal buruk terjadi, siapapun orang yang mengacaukan tujuan kita, akan aku cari sampai liang lahatnya sekalipun, Min. Aku janji. Semoga besok malam semuanya kembali aman dan tujuan kita tercapai semuanya, ucap Karta tiba-tiba sudah berada di belakang tubuh Mimin, menyaksikan sama-sama persembahannya malam ini hancur berantakan. Akan mati, bisik Mimin dalam hatinya. Mempunyai rencana lain yang terlintas dalam pikirannya dan hadir rasa penasaran. Siapa keturunan Juru Kunci Dulu yang Basuki barusan sebutkan? Di sisi lain, waktu sudah bergerak semakin cepat. Perintah Ki Dudui sudah didengar jelas oleh kedua telinga Gama dan Budi. Apalagi Kliwon masih bertatapan dengan Mayong Hideng tidak jauh dari pintu dapur rumah Ki Dudui berada. Sementara Gama dengan tiba-tiba memejamkan matanya dengan perlahan. Tangannya bergerak ke dalam saku celana yang terdapat gelang gengge dan botol wangian. Eta nu diharepan soca anjen, bukan sembarang binatang. Sama dengan Mayong Hideng, tidak usah takut atau khawatir. Bantuan sudah datang, Gam. Bersamaan dengan kecilnya langkah buyut zaman dulu, itu semua sudah pernah menjadi lelakon tapak tilas. Harus jadi tenaga lebih. Sebuah sorban kilang samana yang sebelumnya Gama dengarkan ceritanya dari Abah yang didengar langsung oleh Dana dan Pak Lek Bimo, tiba-tiba kembali disampirkan begitu saja di pundaknya Gama. Selesaikan satu persatu. Apa yang sudah terbuka harus kembali tertutup rapat, Bud. Tidak ada aturan apapun untuk kali ini, ucap Ki Dudui sambil berjalan ke arah Budi, menepuk pundaknya berkali-kali. Baik, Kek, Budi paham, jawab Budi pelan sambil menundukkan kepalanya. Langsung merasakan gejolak dalam tubuhnya, seolah perkataan Ki Dudui pemantik api membara dalam diri Budi. Kliwon dan Mayong Hideng terus saja melihat ke arah Gama dan Budi. Apalagi Ki Dudui hanya kembali menganggukkan kepalanya saja.
Apa Ki Dudui juga sudah mengetahui tentang Cahyo dan Kliwon ini? Bisik hati Budi, berbarengan dengan mata Gama yang baru saja perlahan terbuka. Semoga ada yang bisa kamu dapatkan lebih, Gam, dari masalah ini. Sarebu Lelembut dan Wewe Gombel sudah menanti. Cepat selesaikan, bawa Rara kembali ke keluarganya dan bereskan semuanya. Jangan ada yang tersisa, ucap Ki Dudui. Di sisi lain, tiba-tiba Kliwon langsung bergerak meloncat ke arah pohon-pohon dengan sangat cepat. Serk, 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 serk. Setiap gerakannya mengarah ke barat, membuat Gama dan Budi semakin membenarkan pertanda yang dibawa Kliwon. Ayo, ucap Gama setelah melihat Ki Dudui berjalan ke arah pintu dapur. Kamu harus berjumpa dan bicara dengan Cahyo. Aku yakin dia punya kelebihan yang luar biasa, Gam. Walaupun menyebut aku dengan sebutan Mamang Gondrong, jawab Budi. Membuat Gama langsung berhenti tepat di dekat motornya yang terparkir bersebelahan dengan motor yang dikenakan Budi. Mamang Gondrong, Bud? Tanya Gama menahan dirinya untuk tertawa. Walaupun ia tidak menduga ada orang seberani Cahyo yang memberinya julukan sangat lucu pada Budi. Terlebih rambutnya itulah yang selama ini Gama juga merasa gatal ingin memotongnya. Wah, sudahlah, kamu jangan jadi menyebalkan dan sama dengan Cahyo, ucap Budi sedikit kesal. Setidaknya Cahyo berkata jujur, Bud, akan apa yang dia lihat. Dan itu menurutku bukan masalah juga. Sebuah julukan baru, jawab Gama, merasa selalu ada hal lain setelah pertemuannya dengan Danan. Apalagi baru saja mendengar tingkah lucu Cahyo. Setidaknya juga tidak perlu dibahas lagi, ucap Budi dengan sangat dingin. Gama dan Budi tiba-tiba melihat sorotan cahaya kuning motor semakin mendekat dengan laju yang cukup kencang. Indra itu, Bud, sama Mang Idim, ucap Gama sambil melihat ke arah jam tua yang menempel di tangannya itu. Sudah larut malam, ada apa? Jangan sampai keadaan di rumah Mak Endah semakin buruk ini, Gam, tanya Budi. Padahal sudah berjumpa sebelumnya dengan Mang Idim. Setelah Indra bersalaman dengan Budi dan Gama, Indra langsung disuruh kembali pulang untuk berjaga di rumah dan memantau keadaan rumah Gama sesuai dengan perintah Mang Idim yang terlihat tergesa-gesa, tidak ingin berdampak seperti masalah-masalah sebelumnya. Berikan kabar, Yandra, hanya itu yang terucap dari mulut Gama, melepas Indra yang langsung kembali pergi. Mak Endah, Jaka, dan Dadang, malam ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Basuki tidak akan tinggal diam, ucap Mang Idim. Aku pergi mengikuti pertanda Kliwon. Sudah bisa aku pahami maksud Kliwon, Mang. Budi ikut saja, Mang Idim. Kabar akan aku kirim melalui pesan cepatnya, jawab Gama. Budi dan Mang Idim hanya bisa menganggukkan kepalanya, memahami bahwa Gama dengan segala peninggalan Kilang Samana yang sudah berada di dalam dirinya semakin kuat dan tajam. Hanya sekedar pastikan saja, Gam, kita tidak bisa bergerak masing-masing. Kesaktian Basuki akan lebih gila, dan Wewe Gombel beserta Sarebu Lelembut sudah pasti menanti di dalam lewang sasar. Ki Dudui yang memastikan hal ini. Tetap nyawa keluarga Rara, dan Rara harus selamat. Dan Amang yakin kita tidak akan sendirian membereskan masalah ini, ucap Mang Idim menjelaskan dengan perlahan. Baik, Mang, paham, ucap Gama langsung menaiki motornya. Warna merah lampu dan rem motor itu semakin melaju kencang meninggalkan rumah Ki Dudui. Baru saja Budi menaiki motor, malah pintu depan rumah Ki Dudui perlahan terbuka. Dim, teriak Ki Dudui sambil melambaikan tangannya. Tunggu dulu, Bud, ucap Mang Idim langsung berjalan ke arah Ki Dudui. Budi hanya menundukkan kepala sambil membenarkan rambut gondrongnya yang sudah berantakan. Hanya melihat sedikit bagaimana Ki Dudui berbicara sangat serius, dan Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya. Apalagi ini? Seharusnya itu obrolan sangat penting, bisik hati Budi. Setelah tangan Ki Dudui menepuk pundak Mang Idim berkali-kali, Mang Idim langsung berjalan tergesa-gesa sambil memegang dua kemenyan hitam yang sebelumnya aku dan Gama letakkan di atas meja makan di dapur. Ayo, jalan, Bud. Kita tidak punya banyak waktu. Sambil menunggu kabar dari Gama, ucap Mang Idim. Roda dua yang dikendarai Budi melesat kencang melewati bukit, meninggalkan rumah Ki Dudui dengan gelap malam yang semakin pekat. Malah bayangan masa kecil
dan bagaimana ia dengan riang gembira selalu menggembala kambing di dekat pintu masuk leweng sasar. Namun tiba-tiba, bayangan itu malah berganti dengan kejadian Mbah Amar meninggal di rumah gubuknya, membuat nafas Budi semakin berat hingga terdengar jelas oleh Mang Idim. Tenangkan diri kamu, Jalu. Ada waktu yang sudah menunggu, di mana semua luapan yang bergejolak dalam diri kamu bisa kamu ledakan. Tahan, buatlah tenang, bisik Mang Idim dengan tegas di dekat telinga Budi. Budi hanya menganggukkan kepala, apalagi jika sudah bapak angkatnya itu menyebut nama aslinya, berarti memang bukan sekedar ucapan biasa. Di sisi lain, hari baru saja berganti beberapa puluh menit yang lalu. Tujuan Budi dan Mang Idim ke rumah Mak Endah baru saja memasuki kampung yang sunyi. Hanya suara angin yang menerpa pepohonan nan besar terdengar jelas. Ki Dudui bilang nyawa Mak Endah, Jaka, dan Dadang, 3 orang yang berada di dalam rumah itu ditentukan malam ini dan besok, termasuk Rara, ucap Mang Idim, manakala sebuah rumah gubuk yang hampir saja roboh itu sudah terlihat semakin jelas dan cahaya motor sudah menyorotnya dengan jelas. Perasaan Budi semakin bersalah dengan keadaan yang semakin kacau dari tanah kelahirannya itu, membuat banyak orang dirugikan dan tetap saja beberapa nama sudah berada dalam pikirannya untuk segera ia habisi. Ampun! Tiba-tiba malah terdengar teriakan seorang lelaki dan perempuan tua di dalam rumah itu. Bahkan Budi sudah mengenal suara itu berasal dari mulut Mak Endah. Bahaya, Bud, ayo, ucap Mang Idim langsung berlari ke arah rumah. Budi malah berdiam ketika melihat 2 orang lelaki berjalan dengan perlahan dari arah samping rumah Mak Endah. Ayo, Bud, teriak Mang Idim. Duluan saja, Mang, aku bereskan itu dulu. Mang, bereskan di dalam, tunjuk Budi mengenakan kepalanya. Mang Idim hanya mengangguk dan memahami alasan teriakan kesakitan Mak Endah yang semakin menjadi. Anehnya, 2 orang lelaki ketika mendapati Budi turun dari motornya malah berjalan tergesa-gesa. Sialan, mereka yang menaburkannya hingga sosok dari leweng sasar tiba di rumah itu, bisik hati Budi, langsung berjalan dengan cepat ke arah 2 orang itu. Bahkan ketika melewati belakang rumah Mak Endah, Budi sudah mendapati sosok hitam dari leweng sasar berdiri di bagian dapur dengan pintu yang terbuka lebar. Langkah 2 orang itu semakin tergesa-gesa, bak dikejar hewan buas dengan rambut gondrongnya, terus melihatnya tajam ke arah mereka hingga tidak bisa menahan diri mereka untuk semakin berjalan cepat. Salah orang kalian berdua, sampai manapun akan aku ikuti, ucap Budi sambil sedikit mengangkat sedikit baju di bagian belakangnya yang terdapat sebuah pisau andalannya itu. Setelah melewati beberapa kebun singkong milik warga, 2 orang itu semakin terbirit-birit berlari, diikuti juga oleh langkah Budi 3 kali lebih cepat. Mereka terus berlari ke arah kulon dengan masing-masing di pinggangnya itu terlilit sebuah golok. Dirasa kesabaran Budi sudah habis dan baru saja melewati seluruh rumah warga, serta keadaan yang semakin mendukung, membuat Budi sudah berada di belakang tubuh mereka berdua. Ampun, ampun, ucap salah satu lelaki sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Sudah jangan, itu si Jalu, aku yakin, lanjut lelaki yang sudah mulai ketakutan, menahan temannya itu agar menjauhkan tangannya dari sangkar golok. Bahkan Budi merasa aneh, orang itu menyebutkan nama aslinya. Sebaliknya Budi malah tersenyum ke arah mereka berdua bak hewan buas menemukan mangsa, karena sudah tahu mereka pasti berasal dari leweng sasar. Mundur atau mati, ucap lelaki dengan mengenakan jaket hitam, mengeluarkan goloknya diarahkan tepat ke wajah Budi, membuat temannya itu mundur beberapa langkah. Anehnya, malah Budi menyingkirkan tangan di balik punggungnya, mengurungkan niatnya mengeluarkan pisau andalannya itu. Cepat selesaikan, atau kalian tidak akan pernah sampai ke leweng sasar hidup-hidup, ucap Budi dengan sangat dingin. Bahkan suara Budi yang baru didengar langsung oleh mereka berdua membuatnya terlihat kaget. Anjing, mati kau Jalu, bentak lelaki berjaket hitam berlari ke arah Budi dengan goloknya yang akan segera melayang. 3 kali sabetan golok tajam itu bisa Budi dihindari dengan sangat mudah, bahkan hanya bergerak beberapa ke kanan dan ke kiri saja tanpa melawan. 1 kali hantaman tangan Budi mendarat tepat di bagian perut lelaki itu dengan mudah, hingga gerakan liarnya tiba-tiba berhenti mematung.
Seketika golok yang berada di tangannya terjatuh begitu saja. Wajahnya berubah menahan sakit yang baru ia rasakan selama hidup. Satu pukulan itu seperti menghancurkan seluruh organ dalam tubuhnya, hingga keluarlah darah dari mulutnya dengan perlahan. Seketika, tubuhnya langsung terjatuh ke belakang, sambil keluar darah semakin banyak melalui mulutnya itu. "Siapa yang menyuruh kalian menaburkan kemenyan hitam?" ucap Budi sangat dingin. Sudah menundukkan kepalanya, melihat jelas lelaki berjaket hitam terus mengeluarkan darah semakin banyak. Baru saja lelaki itu akan menggerakkan mulutnya, tiba-tiba matanya terpejam. Namun Budi mendengar suara golok yang baru saja keluar dari sangkar, dan langkah yang semakin mendekat di belakang tubuhnya itu. Seseorang akan menikamnya dari belakang ke arah punggung Budi. Lelaki satunya itu kalah cepat dengan gerakan kaki Budi yang malah mendarat tepat di bagian dadanya, hingga membuatnya terpental cukup jauh. Lelaki yang sebelumnya meminta ampunan kepada Budi. "Siapa yang menyuruh menaburkan kemenyan hitam?" Pertanyaan yang sama Budi lontarkan kepada lelaki yang sedang berusaha bangun. Tubuhnya itu terus dipaksa mundur, sudah merasakan sesak di bagian dadanya. Maafkan saya, hanya dibayar seseorang," ucap lelaki itu semakin ketakutan, memaksakan bicara di hadapan binatang buas yang akan segera menerkam dirinya. Apalagi ia masih melihat jelas temannya itu sudah terkapar dengan darah yang keluar semakin banyak. "Siapa? Katakan," bisik Budi pelan semakin dingin. Rasa ampun sudah tidak ada lagi dalam dirinya untuk orang itu, hingga kedua tangan Budi sekarang sudah berada di kepala lelaki itu. "Jaluk lelaki tidak berguna. Setelah Abah Amar mati dan ibu kamu mati, seharusnya kamu yang bertanggung jawab untuk Lawang Sasar, bukan pergi. Manusia tidak guna. Akan ada yang membalas kelakuan kamu, Jaluk. Ayo, habisi aku," ucap lelaki itu dengan lantang. Wajahnya sudah dekat dengan Budi. Bahkan Budi merasa aneh. Lelaki yang jauh lebih muda usianya itu bisa mengetahui hal yang paling menyakitkan untuk dirinya. Ucapannya barusan membuat gejolak dalam diri Budi meledak malam ini. "Jawab siapa?" bentak Budi sangat keras mulutnya. Dekat sekali dengan wajah lelaki itu, sambil melepaskan kepala lelaki itu, hingga kepalan tangan Budi sudah berada di depan wajahnya. Hantaman kepalan tangan Budi tidak mengenai wajah lelaki itu, namun mengenai tanah hingga kepala lelaki itu ikut terangkat. Saking kuatnya pukulan Budi. Dengan cepat, kedua tangan Budi akan memutarkan kepala lelaki itu dengan nafas yang sudah ngos-ngosan. "Ampun, Kar." Baru saja mulut lelaki itu akan menjawab sebuah nama, kalah cepat dengan satu gerakan tangan Budi di kepalanya, membuat urat kepalanya mengesamping dan matanya terpejam, tanpa adanya lagi suara nafas yang terdengar. Baru saja Budi berdiri, dari kejauhan ia melihat jelas sosok hitam berbulu lebat dengan mata yang merah menyala, memandang ke arahnya dengan tajam. Sosok itu bisa Budi pastikan dari Lawang Sasar. "Karni, begini caranya balas budi kepada Abah dan Emak. Salah orang kau, Karni." Bisik hati Budi berbuah kenyataan. Ia merasa menyesal tidak menghabisi Karni malam itu juga. Dan sekarang Budi sudah melihat dari saku lelaki yang sudah tidak bernyawa itu terdapat kemenyan hitam. "Akan aku habisi kalian," ucap Budi ke arah sosok hitam itu, lalu berbalik badan, meninggalkan dua orang terkapar, dan sudah mengetahui siapa orang-orang di balik semua kekacauan yang terjadi, termasuk hilangnya Rara. Di sisi lain, angin pagi yang berembus kencang dari arah timur menuju kulon sudah menerpa tubuh Gama yang sedang mengendarai motor. Berkejaran dengan waktu sebelum matahari terbit, harus segera sampai ke rumahnya. Pertarungan tadi benar-benar pengalaman berharga dengan Danan. Benang merah masalah ini semakin jelas. Bisik hati Gama mengingat bagaimana Mayong Hideng bisa terkendali ketika berjumpa dengan Nyi Sendang Rangu. Bahkan Gama dan Danan hanya menyaksikan kejadian luar biasa itu. Pertemuannya dengan Danan seolah takdir yang sudah disiapkan oleh Maha Pencipta. Tubuhnya yang sudah penuh keringat tercetak jelas pada jaket yang dikenakannya. Laju kendaraan roda 2 itu melesat dengan kencang. Gama sudah berbekal nama Basugi
yang mempunyai kesaktian luar biasa. Bahkan ia sudah mengetahui tempat pelarian Basuki ketika bertarung dengan Nyi Sendang Rangu yang dapat berubah wujudnya sesuai dengan hati manusia ketika berhadapan dengannya. Harusnya kakek tahu akan hal itu. Tentang sukma-sukma di Leweng Sasar harus aku tanyakan secepatnya, ucap Gama, mengingat bagaimana keris yang dikeluarkan Basuki menusuk-nusuk tubuh Nyi Sendang Rangu. Walaupun berbalik, Basuki yang malah bertingkah licik, dan keluarlah pengakuan asal Basuki dari Leweng Sasar berkaitan dengan tempat Rara kini berada. Gama sudah berkali-kali memegang gelang gengge dalam saku celananya. Di luar dugaan, segala peninggalan buyutnya itu membawa Gama semakin dalam melalui perjalanan sisi lain kehidupan. Sementara itu, gerbang rumah sudah terlihat oleh Gama. Bahkan lebih cepat datangnya Gama daripada matahari terbit. Tiba-tiba, terasa handphonenya bergetar. "Assalamualaikum, Mang," ucap Gama melihat nomor Mang Idim yang masuk. Berusaha mengatur suaranya terdengar normal, walaupun setelah meong hidung dengan beringas menghabisi sosok-sosok itu. Terasa dampak yang biasa Gama rasakan ke tubuhnya melemah. "Maaf Gam, ini aku Budi. Gimana, sudah kamu pastikan? Kapan kita bergerak? Kata Ki Dudui waktu kita tidak lama," ucap Budi. Terdengar juga oleh Gama suara Mang Idim dan Mak Endah. "Sudah aku pastikan. Bahkan, pertarungan besar terjadi barusan. Sebelum waktunya tiba, aku dengan Danan dan beberapa temannya, sama Bud dengan desa temannya, sedang diganggu. Hal berbahaya. Dan kamu harus tahu Bud, semua ulah Basuki. Banyak yang harus aku ceritakan," jawab Gama perlahan, terus mengatur dirinya agar terdengar tidak lemas. "Tapi kamu baik-baik saja bukan Gam?" bentak Budi tiba-tiba terdengar sangat cemas. Tidak ada di dekat Gama, sedikit lepas dari tanggung jawab dalam hidupnya untuk selalu menjaga Gama. "Baik Bu, tentunya. Danan banyak memberikan aku pelajaran. Pertarungan itu seperti biasa, meong hidung dengan segala tingkahnya yang kamu ketahui juga," jawab Gama berusaha menenangkan Budi. "Danan, semakin penasaran aku. Tega sekali kamu melewati pertarungan besar itu tanpa aku. Tolong berikan aku jatah Sugi harus mati di tanganku bersama Wewe Gombel itu Gam," jawab Budi sedikit kesal. Jiwa buas dalam dirinya sudah Gama ketahui selalu bergejolak manakala mendengarkan sebuah pertarungan. "Bud, akan ada hal yang lebih besar dan kita memang memerlukan kamu untuk kembali ke Leweng Sasar. Musuh jauh lebih kuat sudah menanti dan ini yang menjadi jawaban utuh kenapa kita membutuhkan bantuan untuk menghabisi Sarebu Lelembut," jawab Gama sudah berada di ujung tenaganya. "Baik, asal aku bisa menutup kembali leweng dan menghabisi semuanya, juga menemukan Rara, kita akan masuk. Termasuk 2 anjingnya Karni, sudah aku habisi, nanti aku cerita. Jaga diri kamu baik-baik Gam, sampailah ke rumah terlebih dahulu," ucap Budi. Terdengar juga suara Mang Idi memanggil namanya berkali-kali. Setelah telepon terputus, Gama masih sekuat tenaga mengendarai kendaraan roda 2-nya. Apalagi bangunan rumah dan gerbang yang dijaga Mang Tahrim sudah ia lihat. Roda 2 itu tepat berhenti di depan gerbang Mang Tahrim yang sudah melihat Gama sangat kaget melihat keadaannya yang sudah terlihat lemas. Namun Gama merasa tenang. Dalam samar-samar penglihatannya itu sudah ada Ki Dudui yang sedang berdiri lalu berjalan tergesa-gesa. "Ibu Dewi dan Ki Dudui sudah menunggu berjam-jam Pak," ucap Mang Tahrim. "Kapan Ki Dudui datang Mang?" tanya Gama dengan suara yang semakin lemas. "Diantar Indra, anaknya Mbah Idim, sudah cukup lama datang," jawab Mang Tahrim. Hanya suara Mang Tahrim yang terakhir Gama dengar, dan sentuhan tangan Ki Dudui di tubuhnya. Matanya sudah terpejam dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya itu. "Tahan Gam, jangan dilawan. Biarkan saja dulu melemah tubuh kamu itu. Ini kakek tahu sudah banyak hal kamu lalui. Cepat minum." Suara Ki Dudui masuk ke dalam telinga Gama ketika tubuhnya diangkat oleh Mang Tahrim masuk ke dalam rumah. "Kek, apa Gama akan cepat sadar?" "Sudah, tenang Dewi, akan baik-baik saja. Biarkan dia istirahat terlebih dahulu. Semoga sebelum pagi tiba, sebentar lagi Gama bangun." "Kek, apa aku bereskan sekarang semuanya yang sudah membuat Gama seperti ini?" "Jangan, tunggu dulu Budi. Kendalikan diri kamu."
Hanya samar-samar suara Dewi, Kidudui, dan Budi yang kini perlahan masuk ke dalam telinga Gama. Dalam terlelapnya tidur, Gama melihat jelas bayangan Rara dalam pelukan seorang wanita berambut panjang berantakan. Payudaranya menjulang panjang dengan wajah yang jauh terlihat hancur, dekat sekali dengan pandangannya. "Rara sudah nyaman bersamaku." Wajah Rara yang sudah pucat dengan warna urat yang semakin jelas terlihat di seluruh wajahnya itu dilihat oleh Gama. "Mereka sudah mempersembahkannya. Kerangkeng ini tidak akan bisa lepas, Gama." Berkali-kali tangan Wewe Gombel yang memiliki cakar panjang dan hitam itu mengelus rambut Rara. Namun seketika jari telunjuk yang mempunyai kuku paling panjang seperti pedang malah kini berada tepat di depan leher Rara. "Jangan! Lepaskan Rara!" teriak Gama sangat kencang, namun kalah cepat dengan darah di leher Rara yang sudah memancar. Mereka merasa yang paling mulia dan sempurna melebihi Gusti yang Maha menciptakan alam dengan isinya. 1000 lelembut sudah menanti. Waktunya sudah tiba, Gama. Ucapan suara Kilang Samana terdengar oleh Gama, membuat dirinya memahami sesuatu dengan kenyataan yang sudah terjadi. "Minum cepat ini, Gama," ucap Kidudui sangat panik, dibantu oleh Budi yang sudah mengangkat punggung Gama. Nafas Gama sudah ngos-ngosan sambil minum 1 gelas berisikan air putih. Bahkan Budi langsung berada di balik punggung Gama, dan Gama langsung memegang gelang gengge dan botol wangian di dalam saku celananya. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya sudah menyimak Leleng Sarebu Lelembut di sini. Terima kasih juga untuk Mas Teguh Query Tipping. Saya pamit, wassalamualaikum, alhamdulillah.